Halo sahabat berita terkini. Sirine peringatan serangan udara baru-baru ini memecah kesunyian malam di Kuwait dan Bahrain. Negara-negara Teluk yang selama ini relatif tenang tiba-tiba ikut terseret ke dalam pusaran konflik yang semakin memanas antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan ekstrim ini dipicu oleh rangkaian insiden militer di salah satu kawasan paling strategis di dunia, yaitu Selat Hormuz. Mulai dari pertempuran udara, pencegatan rudal, hingga dugaan sabotase kapal tanker, semuanya kini menjadi sorotan dunia internasional. Ibarat serial drama yang setiap episodenya makin menegangkan, konflik ini tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Sebelum membahasnya lebih dalam, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini agar kami tambah semangat dalam memberitakan berita-berita terkini. Berdasarkan laporan Al Jazeera, pemicu utama eskalasi terbaru ini adalah serangan militer Amerika Serikat ke wilayah kedaulatan Iran, tepatnya di Pulau Qasem atau Pulau Qasem. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan serangan udara yang diklaim sebagai tindakan membela diri. Menurut Washington, langkah tersebut diambil setelah Iran dituduh meluncurkan sejumlah rudal balistik ke arah negara-negara tetangga. Meski sebagian besar rudal disebut gagal mencapai sasaran, tuduhan tersebut menjadi alasan bagi Amerika Serikat untuk melakukan tindakan militer yang lebih agresif. Kantor berita Iran, Mehr News, juga membenarkan adanya ledakan besar yang terdengar di wilayah kota Qasem. Dentuman keras itu menandai babak baru konfrontasi langsung antara dua negara yang selama bertahun-tahun saling berhadapan melalui perang proksi dan tekanan diplomatik. Namun pertanyaannya, mengapa Amerika Serikat secara khusus menargetkan Pulau Qasem? Menurut berbagai laporan, Pulau Qasem merupakan pulau biasa. Dahulu wilayah ini dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas yang damai serta destinasi wisata populer dengan geofak yang diakui UNESCO. Banyak wisatawan datang untuk menikmati keindahan alamnya. Namun kini, fungsi pulau tersebut berubah drastis dari lokasi wisata menjadi benteng militer garis depan Iran. Dengan luas sekitar 1.440 km persegi, Qasem merupakan pulau terbesar di Teluk Persia dan memiliki posisi yang sangat strategis karena mengawasi pintu masuk Selat Hormuz. Jalur laut ini merupakan urat nadi perdagangan energi dunia. Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak lebih cepat daripada harga cabai saat musim hujan. Bagi Iran, Qasem ibarat kapal induk raksasa yang tidak bisa ditenggelamkan. Bentuk geografisnya yang unik dipenuhi perbukitan, gua-gua alami, serta jaringan bawah tanah yang diyakini untuk menyimpan berbagai aset militer penting. Di kawasan ini, Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC disebut memiliki fasilitas rudal pantai, pusat komunikasi militer, hingga pangkalan kapal cepat yang dirancang untuk menghadapi armada musuh di Teluk Persia. Bahkan di bawah permukaan pulau tersebut terdapat kompleks yang dijuluki sebagai kota rudal. Fasilitas bawah tanah ini diyakini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan peluncuran rudal yang difokuskan untuk peperangan laut serta pengendalian lalu lintas perlayaran internasional. Karena itulah, Pentagon memandang Pulau Qasem sebagai salah satu pusat kendali strategis Iran dalam potensi perang energi global. Serangan udara Amerika Serikat kemudian diarahkan ke sejumlah fasilitas komunikasi dan posisi IRGC dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran mengontrol kawasan Selat Hormuz. Namun Iran tidak tinggal diam. Mengutip laporan Arab News, ketegangan mencapai puncaknya ketika IRGC secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan balasan terhadap aset-aset militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Sasaran yang disebut-sebut termasuk fasilitas militer penting serta area yang terkait dengan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Bahrain. IRGC menyatakan
bahwa serangan rudal dan drone tersebut merupakan respon langsung atas penghancuran menara komunikasi mereka di Pulau Qasem. Iran juga memperingatkan bahwa setiap tindakan yang dianggap mengganggu keamanan mereka di Selat Hormuz akan menimbulkan konsekuensi serius bagi Amerika Serikat. Dampak serangan tersebut langsung dirasakan oleh Kuwait. Otoritas setempat melaporkan adanya kerusakan material pada area Bandara Internasional Kuwait yang memaksa penghentian sementara jumlah aktivitas penerbangan. Akibatnya, beberapa penerbangan harus dialihkan demi alasan keselamatan. Para penumpang yang semula berharap cepat sampai tujuan mendadak mendapat bonus perjalanan tambahan yang tentu saja tidak masuk dalam paket mini tiket mereka. Meski demikian, terdapat perbedaan versi mengenai efektivitas serangan Iran. Menurut laporan Times of Israel, militer Amerika Serikat menyatakan bahwa sebagian besar rudal Iran gagal mencapai sasaran. Satcom mengklaim 2 rudal yang diarahkan ke Kuwait meleset atau hancur di udara sebelum mencapai target. Sementara itu, 3 rudal yang menuju Bahrain disebut berhasil dicegat sepenuhnya oleh sistem pertahanan udara gabungan Amerika Serikat dan Bahrain menggunakan rudal Patriot. Dari sudut pandang analis keamanan kawasan, langkah Iran ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi tekanan politik terhadap Washington dalam berbagai perundingan yang sedang berlangsung. Konflik ini juga tidak berhenti sendiri. Situasi tersebut berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di Lebanon, di mana kelompok Hizbullah yang didukung oleh Iran masih menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika keamanan regional. Kini, konflik telah memasuki bulan keempat sejak pecah pada akhir Februari lalu. Sementara itu, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih mengalami gangguan serius. Padahal, sekitar 1/5 pasukan energi dunia melewati jalur strategis tersebut. Akibatnya, pasar energi global terus berada dalam kondisi waspada. Para pelaku pasar bahkan memantau perkembangan kawasan ini hampir setiap jam. Mungkin lebih sering daripada sebagian orang memeriksa notifikasi media sosial mereka. Lalu pertanyaannya, apakah ketegangan ini akan berkembang menjadi perang terbuka berskala penuh di Teluk Persia? Ataukah masih ada ruang bagi diplomasi untuk meredakan situasi yang semakin panas? Kita akan terus mengikuti perkembangan konflik terbaru Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya di kawasan Timur Tengah. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar geopolitik dunia, konflik internasional, dan perkembangan keamanan global. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita berikutnya.